Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdahu la syarikalah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat semuanya, kali ini kita ingin bicara tentang target-target yang harus kita canangkan, yang harus kita programkan saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena tanpa ada target-target yang akan kita capai saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka serasa kita tidak punya tujuan apa yang akan kita capai, apa yang akan kita gapai setelah Ramadan ini berlalu. Kalau kita tidak punya target-target tertentu seperti mendapatkan ampunan Allah, maka kita tidak akan sungguh-sungguh dalam menjalankan puasa ini. Sebagaimana kalau kita kecil pernah ditanya, cita-citanya menjadi apa? Jadi dokter, jadi guru, jadi engineer, jadi birokrat, masya Allah ya, jadi pilot. Nah sehingga ketika target itu diprogramkan, dicanangkan, ditanamkan dalam hati kita dan benak pikiran kita, kita akan berusaha untuk mencapai hal itu. Nah, di antara target-target yang harus kita programkan adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh rugi apabila Ramadan ini berlalu, kita menjalankan puasa, tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang mendapatkan kesempatan beraktivitas, beribadah, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian famata meninggal, walam yakfirillah, belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, fadakhalan nar, lantas karena belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala saat Ramadan itu berlalu, ia masuk ke neraka, fa'ab'adahu Allah, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Qul, katakanlah amin. Lalu Nabi Muhammad menjawab, faqultu amin. Aku pun berkata amin. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa ruginya seorang hamba, seorang yang beriman, tatkala dia menjalankan puasa tapi tidak memprogramkan suatu target-target tertentu yang harus ia capai. Apalagi tidak mencanangkan untuk mendapatkan ampunan Allah. Padahal di bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini, banyak hal-hal yang bisa kita gapai, yang bisa kita lakukan untuk mencapai atau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melakukan puasa dengan dilandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena panggilan iman, dan hanya mengharapkan ridho Allah, hanya mengharapkan untuk mendapatkan perhatian, pahala, ya, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tatkala kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa dilandaskan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ihtisaban, hanya mengharapkan, ya, balasan dari Allah, ampunannya kah, rahmatnya kah, ya, atau rizki, ya, pahala, ganjaran yang kelak nanti akan menjadi bekal kita saat kita akan bertemu Allah. Nah, saat kita bisa menjalankan itu iman wahtisaban, maka apa yang Allah janjikan buat kita hamba-hambanya, yaitu ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka mari sama-sama usikum wa iyaya, kita selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalankan puasa imanan wahtisaban, jangan lupa untuk selalu beristighfar. Beristighfar kepada Allah, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya ampunan Allah itu sangat-sangat luas. Rahmat Allah pun sangat-sangat luas. Bahkan rahmat Allah wasi'at kulla syai', luasnya melebihi apapun. Allah punya amarah, Allah punya azab, ya.
lahul azab wa lahus sukhtu. Tapi rahmatnya Allah itu luasnya melebihi itu semua. Maka yuk sama-sama kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Ampuni segala dosa-dosaku. Betul memang kita manusia, mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa, sering kita berbuat salah dan dosa. Bahkan dalam diskusi Allah pernah berkata, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian berbuat salah, ya, senantiasa berbuat salah bil laili wan nahar, di malam hari, di siang hari. Tapi Allah tegaskan, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa, maka minta ampun. Minta ampun kepada Allah, Allah pun akan mengampuni. Ada sebuah cerita begini. Seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, adnabtu dzanban, wahai Rasulullah, aku melakukan perbuatan dosa. Lalu apa jawab Rasulullah? Idza adnabta fastaghfir rabbak. Kalau engkau berbuat dosa, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kamu. Sahabat berkata lagi, fa inni astaghfir, aku sudah minta ampun wahai Rasulullah. Tsumma a'udu fa udni, tapi aku bingung. Aku kembali lagi melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Tsumma a'udu fa udni, kembali melakukan dosa-dosa. Lalu Rasulullah SAW menjawab, qala fa idza atamta fa'ud fastaghfir. Kalau engkau melakukan perbuatan dosa lagi, maka kembalilah minta ampun kepada Allah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya. Selama masih ada nafas, ya, yang terus berhembus, maka selama itu kita harus selalu senantiasa memohon ampun atas dosa-dosa kita. Karena iblis pun berkata bahwasanya dia nggak akan pernah berhenti untuk menjerat kita melakukan perbuatan dosa sampai kapan? Sampai ruh yang awalnya nyatu dengan jasad kita itu menjadi terpisah. Artinya sampai kita meninggal, sampai ajal kita, itu iblis nggak akan pernah berhenti menggoda kita walaupun nafas ini sudah di kerongkongan, ya. Itu dia, luar biasa godaan iblis itu, ya. Yang maha dahsyatnya adalah saat ajal itu tiba. Itu benar-benar menggoda kita agar kita berpaling dari keimanan yang selama hayat kita, sepanjang hayat kita itu kita tanamkan dalam hati kita. Tapi iblis selalu berusaha bagaimana caranya agar iman itu menjadi tanggal, hilang dan sirna. Kata iblis, ya, penjelasan Rasulullah SAW, qala iblis, la azal wa izzatuka la abrahu uwi ibadak madamat arwahuhum fi ajsadihim. Demi keagunganmu ya Allah, aku tidak akan pernah berhenti menggoda Bani Adam, itu kita semua manusia, ya. Sampai kapan? Madamat arwahum fi ajsadihim, sampai akhir hayat kita. Selama ruh dan jasad itu masih menyatu, maka iblis akan senantiasa melancarkan serangan-serangannya, tipu dayanya, muslihatnya. Madamat arwahum fi ajsadihim, selama roh itu masih menempel dengan jasad, dia tidak akan pernah berhenti untuk menjerat kita agar berpaling dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon ampun atas dosa-dosa kita itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Ingat bahwasanya Allah pernah berkata dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku yang aku kasihi, hamba-hambaku yang aku sayangi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas asas dirinya, melakukan perbuatan banyak dosa. Ya,
Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. La taqnatu min rahmatillah. Ya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Maka ya sama-sama kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Istaghfir rabbak hatta yakuna syaitan huwal mahsur." Teruslah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan sampai syaitan itu merasa putus asa. Gimana ya menggoda hamba Allah yang satu ini, ya. Sudah melakukan dosa, dia minta ampun lagi. Diampuni itu dosa, gugur lagi itu dosa-dosanya, ya. Terus syaitan berusaha lagi, kita minta ampun lagi. Ya, akhirnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Insya Allah bismillah, ya. Harus yakin itu, harus yakin, ya. Allah pun berkata dalam diskusi, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Aku akan senantiasa mengampuni ya, dosa hamba-hambaku itu selama hamba-hambaku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus untuk minta ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Iblis itu menghancurkan manusia dengan membuat mereka bergelimangan dengan perbuatan dosa. Iblis sendiri berkata dalam penjelasan Rasulullah, ya, iblis itu berkata, "Ahlaktun nas bizzunub." Aku menghancurkan manusia dengan membiarkan mereka bergelimang dengan perbuatan dosa. Nah, kan kalau dosa-dosa kita diampuni bagaimana? Kita nggak jadi hancur kan? Maka jangan pernah ya berputus asa dari rahmat Allah, jangan pernah berhenti untuk minta ampun, beristighfar kepada Allah. Karena iblis sendiri ngaku seperti itu, ya. Dan iblis berkata, "Wa ahlikuni bila ilaha illallah wa istighfar." Kalau aku menghancurkan manusia dengan membuat mereka bergelimang dengan perbuatan dosa, maka hancurkan aku dengan zikir, dengan iman yang terpatri dalam hati, menyatakan dengan mantap bahwa la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, wal istighfar, dan minta ampun kepada Allah. Wa ahlikuni bila ilaha illallah wal istighfar. Begitu cara kita menghancurkan iblis, menghancurkan syaitan. Dengan apa? Bila ilaha illallah, menanamkan keimanan yang mantap yang dalam hati kita bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Tapi iblis nggak berhenti di situ. Kalau mereka melihat hamba-hamba yang berbuat dosa lalu dia menyatakan mentajdid imannya kembali biqauli la ilaha illallah dan minta ampun kepada Allah dengan bil istighfar, astagfirullah, 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 dia akan melancarkan serangan-serangan berikutnya. Dengan apa? Yaitu dengan syahwat. Ya. Kalau iblis melihat kita mentajid iman kita, memohon ampun kepada Allah, maka serangan yang kedua adalah bisyahwat, bil ahwa. Bil ahwa. Manusia punya keinginan betul, ya, terhadap segala hal yang kita sukai. Kita pasti punya keinginan untuk memilikinya. Namun iblis mengambil peran di situ. Dengan apa? Merubah mindset kita, ya, dengan mengubah cara pandang kita, menganggap bahwa yang awalnya itu adalah suatu keburukan dianggap suatu kebajikan. Sebaliknya, suatu kebajikan dianggap suatu keburukan. Itulah cara iblis, ya. Sehingga banyak manusia yang tergoda dalam hal itu, merasa nggak apa-apa lah gue nggak sholat, biasa aja kok, harta tetap banyak, rezeki tetap lancar, ya. Dia nggak tahu bahwasanya dia sedang, ya, Allah biarkan lambat laun menuju kehancuran. Kita kenal istilah itu dengan istidraj. Apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Kata Nabi, idza ra'aitumur rajul yu'tihi Allahu ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'siyati fa'lamu. Maka ketahuilah anna dzalika istidraj, bahwasanya itu adalah istidraj. Artinya, kalau engkau melihat seorang Allah berikan apapun yang dia sukai,
harta, kedudukan, jabatan, yu'tihillahu ma yuhibbu, wanita misalnya, ya, kemewahan. Namun dia tetap melaksanakan kemaksiatannya, tetap istiqomah dalam kemaksiatannya, ibadah nggak dijalanin, kewajiban ditinggalin, gitu kan, sholat kagak, puasa kagak, gitu kan. Tapi dia merasa aman, nggak apa-apa, itu baik-baik aja, gitu kan. Padahal itu suatu hal yang buruk ya. Itulah cara setan merubah mindset kita, sehingga kita terjebak pada jebakan Allah. Kata Allah, inna kaidi matiin. Ya. Tipu dari Allah itu luar biasa. Dibiarkan kita dalam uh, kemewahan, ya, tapi tetap istiqomah dalam kemaksiatan. Fa'lamu anna dzalika istidraj. Kalau itu terjadi pada diri kita, maka kita harus sadar betul itu adalah istidraj. Balik lagi, minta ampun kepada Allah, perbaiki diri. Ya, jangan sampai ya sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan seperti itu. Karena dibiarkan mereka yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah, mereka berada dalam kenikmatan, ya, kemewahan yang luar biasa. Tapi tetap istiqomah dalam kemaksiatan. Sesungguhnya untuk apa tujuan itu semua? Liyazdadu itsma, agar bertambah dosa-dosanya. Kita nggak tahu, manusia nggak tahu kapan dia akan meninggal. Saat dia dalam keadaan seperti itu, ya, istiqomah dalam kemaksiatan, tapi tetap Allah berikan apa yang ia sukai, lalu satu saat dia diambil sama Allah dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan berbuat dosa, maka dia akan menghadap Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak kita maunya husnul khatimah ya. Nah, maka mari sama-sama kita minta sama Allah, ya, agar Allah mengizinkan kita agar berakhir usia kita. Kita menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah, dengan mengucapkan kata-kata yang terakhir dari lisan kita, dengan ucapan la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda ajalina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir perkataan yang terucap dari lisan kami yaitu kalimat la ilaha illallah. Insyaallah. Ya insyaallah biiznillah. Kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau kata la ilaha illallah adalah kata yang terakhir yang terucap dari lisan kita saat kita menghadap Allah, insya Allah Allah akan menyiapkan surga buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Balik lagi kepada target atau program yang harus kita canangkan saat kita berpuasa. Jangan lupa untuk mencanangkan, memprogramkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang merugi. Terima kasih untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan zallat fil lisan. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.